Mari sebelum masuk ibadah terlebih dahulu, saya undang saudara-saudari untuk bersikap dalam doa. Kita mau doa dulu terlebih dahulu. Yes, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Yes. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami akan siap Tuhan untuk beribadah. Engkau berkatilah setiap kami agar kami bisa memuji-Mu, bisa memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya undang saudara-saudari untuk bisa bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita. Amin. Karena kuasa Tuhan yang sebelum dunia ini tercipta sudah ada terbentang. Kita angkat pujian ini. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita sama-sama katakan. Hidupku penuh mujizat. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari saudara-saudari, sekarang kita tenangkan hati pikiran kita. Kita mau berfokus pada Tuhan kita. Kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan kita lebih lagi. Karena hanya Tuhan kitalah yang layak untuk dipuji. Dan hanya Tuhan kitalah yang layak untuk disembah. Yes, amin. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan kita yang layak untuk dipuji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji di sana.
saat detik yang begitu genting, di saat tahun baru yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, di tahun 2021. Kami tahu kasih-Mu yang tidak pernah berhenti kepada kami ya Bapa. Kasih-Mu yang selalu melimpahi kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas semua kemurahan yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dan di pada saat badai datang Tuhan, Engkau selalu menenangkan hati kami. Dan Engkau juga yang selalu memberitahu kami, janganlah pernah takut, karena kami punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudari sekalian, kita angkat satu pujian yang menyatakan Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita naikkan lagi pujian ini dari awal itu. Lingkupilah setiap kami ya Bapa. Lingkupiku Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu, naungi setiap kami ya Bapa. naungiku dengan kuasa-Mu Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. di saat badai bergelora Tuhan, kami mau terbang bersama-Mu ya Bapa. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Tuhan sebab Engkau Allah kami. Tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Inilah suara hati kami dan inilah penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa meremai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersuka cita, kita tetap berbahagia karena Allah selalu pelindung kita. Maka hari ini kita harus bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Hari ini kita harus semangat datang ibadah. Mari kita masuk dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih dengan kebaikan-Mu, dengan anugerah-Mu, sehingga kami semua bisa datang, hadir di rumah-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami belajar dengan keteladan-Mu, supaya kami mengerti, mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Kau pimpin setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus.
Saya sangat percaya bersukacita itu kalau perlindungan dari Tuhan, pasti semua orang mau. Karena bersukacita ada harapan yang dilindungi semua orang sepanjang masa. Semua akan berusaha untuk mendapatkan rasa kenikmatan itu dengan cara-cara sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada orang yang unik karena karirnya selalu meningkat setiap tahapan waktu tertentu. Ada yang unik karena usaha yang dilintisnya dari nol berkembang baik. Ada juga orang unik karena berhasil mengelabui sahabatnya. Orang landasan dapat menikmati kegembiraan atau tidak tergantung banyak pada karakter, kepribadian, emosi dari orang tersebut. Maka kitab Mazmur pasal 5 ayat 11 mengatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Karena engkau akan bersukaria orang-orang mengasihi namamu. Nah, Daud merasakan dalam perlindungan Tuhan ada kegembiraan, ada sorak-sorai, ada sukaria selama-lamanya. Mengapa dituliskan untuk selama-lamanya? Karena perlindungan Tuhan menjanjikan bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Itu alasan Daud tidak takut dalam kondisi apapun dunia ini. Maka kita lihat lagi Mazmur pasal 46 ayat 1-3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan telah terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung gempa di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung goyang oleh gelolanya. Daud menyadari bahwa Tuhan tidak kompromi terhadap kejahatan. Siapa bisa menampilkan dari hadapan Tuhan? Saya rasa tidak ada. Segala perbuatan, bahkan pikiran dan perasaan terdalam, jahat ataupun baik selalu terlihat oleh Tuhan. Jadi pengakuan Daud memperlihatkan bagaimana Tuhan sanggup melihat semua kejahatan dilakukan manusia. Daud menyadari bahwa dirinya tidak mampu menghadapi kejahatan dengan kekuatan sendiri. Namun Daud tahu bahwa Tuhan ada tempat untuk berteriak dan meminta pertolongan. Nah, kita lihat lagi Mazmur pasal 5 ayat 2 dan 3. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku, Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-tunggu. Perkenalan Daud akan Tuhan akan membuat Daud semakin percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap seruannya dan senantiasa membela perkara umatnya. Sebab Tuhan tidak berkenan atas berbagai tindakan yang menyesarakan umatnya, yaitu kefasikan, orang jahat, pembual, kata bohong. Tuhan jijik terhadap petumpah darah dan penipu. Nah, kita bisa lihat lagi Mazmur pasal 5 ayat 4-6. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu.
Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang melakukan kejahatan. Dan engkau membinasakan orang-orang berkata bohong. Tuhan jijik melihat pertumpang darah dan penipu. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud tahu Tuhan tidak pernah melakukan kompromi terhadap kejahatan. Semua orang melakukan kejahatan akan dibinasakan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Umat Allah tidak terlepas dari orang-orang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dengan cara berperilaku fasik, membual, berbicara bohong. Walaupun kelihatannya kehidupan mereka lebih baik jika dibandingkan dengan kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kondisi seperti ini terkadang membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak adil dan seolah-olah menutup mata dengan tindakan mereka yang jahat. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kehidupan orang fasik, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan perbuatan mereka. Tuhan akan membalas keadilannya pada waktunya. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan tertipu oleh kemakmuran orang fasik. Yang terpenting adalah tetaplah takut akan Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan hidup orang-orang setia di jalan Tuhan yang melakukan sesuai kehendaknya. Bagi setiap orang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya pasti akan merasakan kegembiraan dan berkat yang melimpah. Nah, kita lihat lagi Mazmur 5 ayat 11 sampai 12. Kita baca ulang 11-nya. Tetapi semua orang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka, karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkau memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi orang yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita. Tempat pelindungan sangat menentukan kondisi kita. Jika kita berlindung pada orang yang salah, maka kita akan menambahkan masalah baru, bukan kegembiraan. Tempat pelindungan Tuhan akan membawa perubahan, kesedihan menjadi sukacita. Kegagalan menjadi keberhasilan. Tanpa harapan menjadi penuh pengharapan. Tapi ada banyak alasan untuk tidak unik. Misalnya saja ada masalah berat, sakit penyakit, sulit mencari pekerjaan, harga-harga kebutuhan hidup semakin mahal, biaya pendidikan kian melangit, dan sebagainya. Sehingga banyak orang Kristen hidupnya dikendalikan oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keputusasaan. Padahal kehendak Tuhan bagi anak-anaknya adalah bersukacitalah senantiasa. Kita bisa lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa berarti selalu, segala keadaan, dan terus menerus. Kadang-kadang kita berpikir, mana mungkin kita bisa membedakan secara mutlak di tengah dunia yang serba sulit dan penuh problematika ini. Bersukacita setiap kali bagi orang yang percaya adalah sangat mungkin. Memang kita tidak akan mampu menyatu dengan kekuatan sendiri. Dan dapat membatasi mutlak kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, tinggal di dalam kasihku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kegembiraanku ada di dalam kamu, dan kegembiraanmu menjadi penuh.
Nah, tinggal di dalam Tuhan, mencintai nama Tuhan, akan merasakan kegembiraan. Jadi, rahasia memperoleh kegembiraan di segala keadaan adalah ada di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kegembiraan. Bila fokus kita hanya tertekan pada dasar masalah, situasi yang ada, kita akan kehilangan kedamaian. Tetapi Paulus selalu mengalahkan pandangan kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Itu alasannya segala keadaan. Paulus pernah dipenjara, Paulus pernah tertindas, terjepit, teraniaya. Paulus pernah mengalami kapal karam. Paulus tetap bisa bersukacita karena Paulus tahu. Kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengejarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kesukaran yang dipikul oleh orang-orang tetap setia kepada Kristus adalah ringan dibandingkan dengan kelimpahan kemuliaan yang kita miliki melalui Kristus. Segala kemuliaan itu telah ada, tetapi akan dialami sepenuhnya pada masa yang akan datang. Nah, kita lihat lagi Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, apabila kita mencapai warisan surgawi kita, maka kita akan mengatakan bahwa kesengsaraan yang paling berat pun tidak berarti dibandingkan dengan kemuliaan kekal itu. Nah, sebab itu, kita tidak boleh hilang pengharapan atau melepaskan iman kita sewaktu kita menghadapi berbagai masalah. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang adalah, bagaimana caranya melimpah gandakan kegembiraan di dalam hidup kita? Pertama, fokus kepada Tuhan. Artinya, terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan urapan kasih-Nya untuk membuat kita semakin intim dengan Tuhan dan semakin mencintai Dia. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Fokus kepada Yesus adalah fokus pada firman-Nya. Seorang intim dengan Tuhan pasti mencintai firman-Nya. Karena Yesus mengungkapkan isi hati, kehendaknya dalam firman-Nya. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, misal masalah kekerasan dalam rumah tangga, keuangan, dan lain-lain, carilah jawabannya di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan firman adalah kebenaran. Ketika kebenaran itu kita terima, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Sehingga kita diberkati. Kebahagiaan Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Yohanes 8:32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara melipat gandakan kegembiraan di dalam hidup kita? Yang kedua, tingkatkan penyembahan. Penyembahan itu merupakan wujud dari suatu hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Kita perlu mengetahui bahwa dalam suatu hubungan pribadi itu selalu ada tingkatan-tingkatannya. Sebagai contoh hubungan kita dengan lawan jenis. Dimulai dari hubungan pertemanan, lalu meningkat menjadi hubungan pertunangan. Sampai akhirnya masuk ke dalam hubungan pernikahan. Semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan semakin menyatakan isi hatinya kepada kita. Menjelang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan semakin menyatakan belas kasihan-Nya kepada orang-orang miskin dan sengsara. Semakin intim kita dengan Tuhan, maka kita akan merasakan urapan belas kasihan sedang Tuhan melepaskan kita.
Sehingga ketika kita melihat orang-orang miskin dan sengsara, kita spontan memiliki sikap hati yang berbeda, yaitu hati penuh belas kasihan Tuhan. Saya kasih contoh. Ada seorang mengadakan makan bersama dengan teman-temannya. Setelah makan, akan pulang, dia merasa agak pusing. Dia membawa sebuah mobil, ternyata teman dia juga membawa mobil. Karena teman dia dari kantor. Kemudian dia merasa agak pusing, jadi dia pamit pulang duluan. Ketika dia memasuki mobil, hendak jalan menuju pulang, dalam hati dia ada suara yang kuat sekali. Ikuti temanmu pulang. Akhirnya dia membatalkan niat untuk langsung pulang, dan akhirnya dia memilih untuk mengikuti temannya pulang. Karena dia memiliki hati penuh belas kasihan Tuhan. Setelah sampai di rumah temannya, dia membantu memarkirkan mobil temannya, karena temannya belum mantap menyetir atau kurang berpengalaman. Kemudian dia langsung pamit kepada orang tua temannya. Ketika dia mau pulang, dia melewati garasi. Garasinya sangat gelap dikarenakan lampunya mati. Ketika temannya mau mengambil sandal untuk mengantar dia keluar, dia melihat sesuatu seperti ular. Dan dia berkata, awas. Ketika lampu dinyalakan, ternyata benar itu ular. Pada ularnya hitam. Dan puji Tuhan dia bisa melihat di sana ada ular. Bagi dia itu merupakan suatu anugerah Tuhan. Saudara percayakah? Kita semua dipagari Tuhan dengan perisai pelindungan. Jadi mari bersama-sama kita berlindung pada Tuhan. Mengasihi namanya. Maka saat ini akan menjadi saat bersukacita. Diberkati dan dipagari. Kita sudah memasuki tahun 2023. Kita harus mengisi hidup kita dengan persiapan-persiapan. Persiapan kebaikan daripada Tuhan. Kita rindu hari ini kita punya persiapan untuk bersukacita, bersukaria, dan dipagari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Take up pesawat. Hal yang paling harus diperhatikan ada awal dan akhir. Mari mulai perjuangan tahun ini dengan baik. Jika awal startnya buruk, maka perjalanan akan menjadi kurang baik. Mari kita awali bulan Mei ini, tahun 2023, bersama dengan Tuhan. Sehingga kita diberkati dan dipagari. Selamat mengalami, menikmati kasih Tuhan. Tuhan sudah memulai terbaik sejak kita berada dalam kandungan. Tuhan juga telah melakukan perkara terindah kepada kita sampai hari ini. Mari kita semakin teguh untuk mengatakan melalui bibir mulut kita dalam iman bahwa Tuhan juga akan menyempurnakan segala sesuatu sudah dibuatnya bagi kita. Dan karena itu katakan Tuhan itu baik. Jika kita sadar bahwa Tuhan itu baik, maka sebesar seberat apapun tantangan kita jumpai, alami dalam menjalani hidup, kita tidak akan pernah mengecewakan Dia. Juga kita tidak akan pernah meragukan kuasa kasih-Nya. Justru sebaliknya, hati kita akan semakin berkobar-kobar melalui berbagai persoalan hidup, termasuk untuk semakin percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Akan menyelesaikan terbaik bagi setiap orang percaya kepadanya. Karena itu, saya juga teringat satu kisah tentang seorang tokoh gereja. Seorang bishop dari Smyrna bernama Polikarpus. Hari-hari hidupnya ada hari-hari doa. Karena itu tidaklah mengherankan jika tulang lututnya bergerigi. Karena terlalu banyak berlutut dan kusuk dalam doa. Hingga usianya memasuk 80-an tahun. Walau tubuhnya semakin rentang atau semakin tua, namun imannya semakin kuat dan teguh. Hal ini terbukti ketika ia ditangkap oleh pemerintah kota atas perintah kaisar di desa agar menyangkali imannya kepada Yesus. Polikarpus tidak pernah bergeser dari keyakinannya. Bahkan ketika pemerintah kota memutuskan hukuman mati baginya,
Ia meminta agar dirinya dieksekusi di sebuah stadion yang penuh dengan penonton yang haus darah. Di hadapan ribuan orang tidak percaya pada Yesus itu, ia mengucapkan kata-kata ini. 86 tahun saya diberi hidup oleh Tuhan. 86 tahun saya berusaha untuk mengenal Tuhan. Dan saya percaya bahwa selama 86 tahun Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Karena itu saya berusaha melayani Tuhan dengan baik. Karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Jadi bagaimana mungkin saya dapat menghujat Rajaku yang telah menyelamatkanku? Darahnya telah tertumpah bagiku. Jika darahku tertumpah karena Dia, maka saya merasa sangat berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita masing-masing bayangkan. Kematian sudah ada di depan mata Polikarpus. Tetapi ia tidak pernah bergeming. Dan tidak ada sedikit pun perasaan takut. Justru ia merasa berbahagia sekalipun darahnya harus tertumpah karena imannya kepada Yesus. Nah, ini sangat penting perlu saya sampaikan kepada jemaat yang pengurus di sini. Bahwa kita sedang berada di ambang pintu di mana tantangan, cobaan. Karena iman kepada Yesus akan menjadi sebuah realita. Hidup dan pergaulannya akan semakin luas. Karena itu dunia dengan segala kemerapannya terbuka. Menyambut kehadiran kita. Menawarkan segala kenikmatan kepada kita. Itu sebabnya kita tidak heran jika pertemanan di atas segala-galanya dibandingkan nasihat orang tua. Teman lebih dihargai, dihormati daripada orang tua. Ajakkan untuk kumpul dengan teman lebih indah dibandingkan duduk bersama dengan orang tua dan saudara-saudara. Daya pikir mal lebih dahsyat dibandingkan bersekutu dengan Tuhan. Mendengar lagu-lagu cinta lebih nikmat dibandingkan kidung-kidung rohani. Daya pikat Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kini menjadi sirna seiring dengan kemajuan iptek. Saat ini mulai muncul idola-idola baru. Contohnya para artis atau para selebritis. Daya pikat artis idola membuat ia tergila-gila. Sehingga dari ujung kaki sampai ujung rambut ia berusaha tampil sama dengan idolanya. Untuk itulah kita perlu bahkan harus belajar dengan seseorang bernama Polikarpus. Seindah, sehebat apapun tawaran dunia kepadanya, ia tetap konsisten dengan imannya. Yesus tidak dapat ditukar dengan apapun juga. Yesus ada harga mati, walau harus dibayar dengan darah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah yang harus kita lakukan sehingga kita memiliki sikap iman yang kuat, yang teguh di tengah-tengah deras dan kerasnya tantangan godaan dunia ini? Ingat, kita harus berfokus pada Tuhan. Tingkatkan penyembahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau luar biasa. Selalu memberitahu kami sesuatu yang belum terjadi. Engkau Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa. Allah sanggup melakukan segala-galanya. Ketika kami mendengar sabdamu hari ini, kami harus serahkan penuh dalam tangan. Kami harus bersandar mengandalkan hanya padamu. Karena Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan sanggup melakukan apa saja sesuai kehendak. Maka kamu harus belajar tentang keteladanmu Tuhan. Ampuni segala dosa kami, perbuatan kami, biar kami bisa hari demi hari semakin dekat kepadamu. Hari demi hari kami bisa mengikuti keteladanmu, melakukan sesuai ketetapanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau ulurkan tanganmu pada saat ini. Banyak orang saat ini berharap kepadamu. Banyak orang saat ini hidup sengsara. Penderitaan, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah hal lainnya. Hamba minta
Tuhan ulurkan tangan-Mu perkasa, tangan-Mu ajaib, tangan-Mu penuh pengharapan. Kau jamah satu persatu yang ada pada saat ini, yang sedang berharap kepadamu. Engkau turun tangan, Engkau menyembuhkan sakit penyakit, Kau membuka jalan bagi ekonomi yang tipis, Kau memberkati usaha pekerjaan mereka, Kau membuka jalan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan diri kita masing-masing dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dan baru kita menghampiri perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, selanjutnya minggu ini kita menghampiri perjamuan kudus. Dan kita mengingat kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Dia rela mati di atas kayu salib hanya menebus dosa-dosa kita. Jadi kita menghampiri perjamuan kudus, kita harus mengaku dosa kita di hadapannya. Mari kita masuk ke perjamuan kudus. Kita ambil roti. Ini adalah melambangkan tubuh Kristus. Kita angkat di atas kepala kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan kasih Allah kepada kita orang percaya, orang berdosa dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kerafiran untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya dan menjadi satu dengan dia, akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lainnya. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan peroleh selamat yang kekal. Dari apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, dia mengambil roti, sesudah itu dia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita langsung makan bersama-sama. Kemudian kita ambil cawang, kita jangan angkat di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan. Oleh darahku ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Bahwa ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah ku sampaikan kepadamu pada hari ini, so kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, kamu akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan tangan agung akan menyertaimu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon ditanam di tepi air, melambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahan kering, tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu, tidak lagi dikejutkan. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan akan membangun engkau, bukan meruntuhkannya. Tuhan akan menanam engkau, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberi hati yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang yang lelah. Setiap orang yang merana akan Tuhan buat puas. Dan kita arahkan tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.